Tanpa aku sadari, di tengah perjalanan, tiket fisikku hilang kawan. Kayak gimana solusinya? Simak terus sampai akhir ya. Halo kawan, ya kali ini aku mau nyobain naik bis Rosalia Indah yang eksekutif plus dari Bogor ke Malang. Ya bener banget, ini bukan unit baru teman-teman. Bis Rosalia Indah dari Bogor ke Malang itu biasanya yang double decker, dan yang di lantai atasnya itu biasanya untuk kelas eksekutif plus. Ini juga bukan unit baru ataupun rute baru. Tapi aku penasaran aja nih, kayak gimana sih rasanya naik bis Rosalia Indah yang udah lama malang melintang Bogor Malang. Apakah masih nyaman dan terawat atau perlu ada yang dimaklumi? Nanti kita lihat sama-sama ya. Nah, ini dia tiket fisiknya kawan. Seperti biasa, selembar kertas dan dikasih amplop khas Rosalia Indah. Dari tiket ini kita ketahui bahwa kita akan berangkat jam 11.30. Dan ini adalah label untuk bagasi supaya tidak tertukar dengan penumpang lainnya. Ini yang aku suka dari Rosalia Indah. Terus juga kita akan dikasih dan dibekali air mineral 600 ml kawan. Nah, ini dia unitnya. Bodi Jetbus 3 disandingkan dengan sasis Scania K410 yang udah terkenal kenyamanannya. Riverly-nya itu loh, masih kinclong banget kawan. Warna jingganya tuh masih menyala banget khas Rosalia Indah. Itu gimana Rosalia Indah ini merawat unit-unitnya ya? Bener-bener masih kinclong loh. Minim apa ya istilahnya, benturan-benturan kawan. Keren banget ini. Wah gokil ya. Kalau kita lihat di jalan tuh warna orange atau jingga plus warna abu-abu itu udah pasti identiknya dengan Rosalia Indah kawan. Yuk kita langsung masuk ke dalam unitnya. Di lantai bawah ini seperti biasa ada kelas super top dan juga ada first class. Dan dua kelas ini disekat dipisahkan oleh pintu pemisah kawan. Di lantai bawah juga ini ada toilet yang bisa kita gunakan saat bis sedang berjalan. Ingat ya, hanya untuk buang air kecil saja. Dan sekarang kita langsung naik ke atas aja yuk, karena di lantai bawah sudah ada penumpangnya. Nggak enak kalau kita review-review pas lagi ada penumpangnya kan, takut mengganggu kenyamanan mereka. Pada perjalanan kali ini aku duduk di baris depan teman-teman, lebih tepatnya di seat 1A, yaitu seat sebelah kiri dekat jendela. Ini adalah salah satu seat yang aku rekomendasikan untuk kalian kalau kalian mau naik Rosalia Indah untuk yang kelas eksekutif plusnya dari Bogor ke Malang. Karena apa? Karena view-nya itu luas banget, plus leg rest-nya itu juga nggak mentok teman-teman. Jadi karena dia menggunakan leg rest model pisah, dia masih nyaman lah walaupun kita duduk di hot seat paling depan. Karena biasanya kalau untuk leg rest tuh untuk di seat yang paling depan kadang-kadang ditiadakan untuk PO-PO bis yang lain ya kawan ya. Dan ini harus diperhatikan juga, di baris 1 dan 2 tidak ada kompartemen di atas kepala kita ya teman-teman. Kompartemen tas itu adanya di baris ketiga ke belakang. Dan ini aku coba sedikit kasih gambaran ke kalian seperti apa fasilitas yang ada di baris ketiga dan seterusnya sampai ke belakang ya teman-teman ya. Yaitu ada leg rest seperti biasa, model terpisah gitu. Kalau kepikir ini model leg rest yang menurut aku nyaman ya teman-teman ya. Kenapa nyaman? Karena menurut aku leg rest yang seperti ini memberikan jaminan kepada kita bahwa leg roomnya itu bakal sangat lega gitu teman-teman. Jadi kita pasti bakal merasa lebih luas untuk bergerak gitu. Nah ini 11.30 bisnya sudah berangkat. Salah satu hal yang aku suka dari Rosalia Indah adalah dia tepat waktu teman-teman. Karena aku sendiri sebagai pekerja membutuhkan angkutan umum yang
tepat waktu. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat ya, seperti ini kondisi kalau kita duduk di barisan nomor 3 ke belakang. Di depan kita ada ini backrest model pisah, dan juga ada cup holder atau tempat naruh botol lah ya. Itu seperti yang kita tahu tadi di awal kita dikasih air mineral, jadi kita bisa taruh di situ. Terus kemudian ini ada tuas untuk merebahkan sandaran kursinya seperti itu. Ini ada sedikit kantong untuk naruh handphone kita untuk yang di bagian lorong ya, sedangkan untuk yang di bagian dekat jendela tidak ada. Lalu kemudian ada juga bantal yang disediakan oleh PO Bis Rosalia Indah, dan juga di bagian lorong itu ada 2 port USB untuk mencas handphone kita. Sedangkan nah ini dia nih. Nah, sepatu bisa kita taruh di bawah leg rest-nya, teman-teman. Jangan menggunakan alas kaki ya ketika kita menggunakan leg rest agar tidak mengotori bagian depan dari kursi kita. Terus di mana tempat orang yang duduk di dekat jendela mau mencas handphonenya, dia kan tidak ada tuh di bangkunya. Ini kalian bisa menggunakannya di bagian atas ini, karena di atas ini ada lampu, juga ada port USB, dan ada lover AC. Jadi kalian bisa menggunakan port USB ini untuk mencas handphone kalian. Ingat ya, untuk mencas handphone aja, bukan untuk mencas power bank ataupun laptop kalian. Nah, sedikit catatan buat kalian, untuk baris 1 dan baris 2 tidak ada port USB di lover AC di atas. Jadi kalian pertimbangkan deh mau pilih yang di baris 1, 2 ataupun di baris ketiga ke belakang. Nah, ini POV kalau kalian berada di tangga, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, penumpang dari super top dan juga first class itu dipisahkan oleh skat pintu pemisah. Ini sangat bagus sekali kalau menurut aku, karena di sini ada toilet, teman-teman. Masa first class dan super top yang bayarnya lebih mahal disatukan dengan toilet kan gitu kan. Jadi ini seperti ada apa ya teman-teman ya, memainkan mental gitu ya teman-teman. Jadi kesannya tuh lebih berbeda gitu. Ya gitulah pokoknya, memainkan apa ya, psikologi ya, psikologi. Nah, seperti ini. Yuk kita masuk yuk, kayak gimana sih bentuknya. Kalau kita lihat di sini bentuk dari toiletnya tuh sederhana sekali, teman-teman. Nggak ada ornamen-ornamen yang bikin wah gitu kan, fancy gitu, nggak ada. Cuman memang toilet dan juga bak air aja. Di atasnya ada lover AC. Bak airnya pun kecil sekali, jadi memang mereka mengutamakan fungsi dari toilet itu sendiri, tidak tidak ingin menghias apa gitu kan, yang penting ada gitu. Tapi aku sendiri sih menyarankan kalau kalian mau buang air kecil sebaiknya nunggu pada saat bisnya itu berhenti, karena khususnya untuk muslim, hati-hati dengan percikan dari air kecil kalian gitu ya. Baik gitu deh. Oke, sekarang aku mau balik lagi ke tempat duduk aku di 1A. Kalian bisa lihat sendiri ya, wah gokil, luas banget, lega banget, bersih banget, tidak ada tulisan-tulisan apapun di kaca dari lantai 2 ini. Ya ada sih, cuman nggak gede-gede banget gitu ya. Dan ini bisa bikin akses view kita keluar bis itu sangat luas, teman-teman, terutama untuk yang di hot seat di baris pertama ini. Wah keren banget asli.
Nah, seperti ini dia gambaran view-nya. Wah, gokil ya. Ini kalau misalnya memang berangkatnya jam setengah 12 terus ke arah timur, itu masih aman teman-teman. Masih tidak terlalu apa istilah mencolok, kecuali kalau misalnya kita berangkat itu pagi banget jam 8, ini pasti kita akan, kan matahari terbitnya dari timur gitu ya, pasti bakal kena banget gitu. Tapi pintarnya manajemen dari Rosalia Indah ini, dia menggunakan jam keberangkatan jam 11.30 dari Bogor, yang udah pasti matahari itu udah di atas kita gitu, dan penumpang di seat 1 di baris 1 di kelas eksekutif plus ini aman dari panasnya sinar matahari gitu. Ini kita akan menuju ke Pulau Gebang dulu teman-teman untuk mengambil penumpang seperti biasa ya. Ngomong-ngomong, aku belum pernah deh naik bis dari Pulau Gebang teman-teman. Mungkin suatu saat kita akan coba naik bis dari Pulau Gebang. Dan juga nanti mohon maaf juga ya kepada teman-teman ya, mungkin akan merasa bosan kalau tripnya itu dari Bogor ke Malang, Malang Bogor, Jakarta Malang, Malang Jakarta gitu kan, karena memang rute aku ya begitu teman-teman. Tapi nanti akan aku coba untuk coba jalur lain lah istilahnya, mungkin dari Bogor ke Yogyakarta atau dari Bogor ke Solo atau bagaimana, nanti akan aku coba, karena memang nanti akan tujuan akhirnya adalah di Malang gitu. Mohon maaf ya, untuk sementara seperti ini dulu kawan. Nanti kita akan coba untuk rute yang lain dengan bis yang lain juga, yang lebih variatif juga. Aku udah lama nih nggak naik Harapan Jaya. Aku pengen banget naik Harapan Jaya, sebab aku lihat Harapan Jaya itu yang dari Bogor ke Malang udah nggak ada yang luxury kelasnya ya, setahu aku ya. Nanti kita akan coba cek deh, kapan-kapan kita akan coba naik Harapan Jaya lagi. Nah, ini dia, kita udah sampai di Pulau Gebang, terminal terpadu yang menurut aku ini luas banget, gede banget, dan juga tertata ya. Aku suka deh terminal-terminal bis yang rapi gitu kan, yang rapi, yang bagus, yang memang kalau kita ikutin petunjuk arah dan itu nggak akan nyasar gitu teman-teman, nggak membingungkan lah gitu. Tapi untuk hal-hal di luar itu, misalnya calo atau apa segala macam, aku belum tahu ya, karena memang aku belum pernah coba naik dari terminal Pulau Gebang. Nanti suatu saat kita akan coba ya. Nggak berarti lama di terminal Pulau Gebang, kita langsung berangkat lagi menuju satu pemberhentian lagi untuk perjalanan kali ini ya, di Cikarang teman-teman, di Bekasi, lebih tepatnya di Jalan Raya Industri Jababeka teman-teman.
Nah, ini kita udah sampai di sekitaran Jalan Raya Industri Jababeka, teman-teman, di daerah Cikarang, Bekasi, teman-teman, untuk menaikkan penumpang gitu. Setelah dari sini, bis akan langsung cus meluncur menuju rumah makan Rosin di daerah Subang. Saking asiknya perjalanan, karena memang bisnya itu nyaman banget, teman-teman. Walaupun ini bis yang bukan unit baru gitu kan, dan juga bukan rute yang baru juga gitu. Ini perjalanan kali ini tuh bener-bener nyaman banget, enak banget. Biasanya untuk yang bis double decker seperti ini, untuk yang lantai atasnya tuh guncangannya terasa banget gitu kan. Tapi menurut aku ini untuk yang Rosalia Indah Executive Plus double decker ini luar biasa nyaman, luar biasa enak lah, teman-teman, bener asli. Dan kita bentar lagi akan sampai di rumah makan Rosin yang berada di daerah Subang. Terus karena kita ini penumpang Executive Plus, tentu saja tidak ada pilihan makanan, teman-teman. Tidak ada menu spesial gitu kan. Menunya tuh biasa saja dan kita bisa ambil secara prasmanan gitu. Beda dengan super top dan juga first class, teman-teman. Yang biasanya sih pada saat sebelum bisnya itu sampai di rumah makan sudah ditanya mau makan apa gitu. Sudah dikasih menu pilihannya, teman-teman. Kalau untuk yang Executive Plus tidak. Gitu ya. Dan juga tempat makannya juga berbeda gitu ya. Ada harga, ada rupa lah, teman-teman ya. Tapi seperti apa menu makanannya? Ayo kita lihat sama-sama. Jangan lupa untuk servis makan dan juga servis snack dibawa dulu ini tiketnya untuk scan barcode, teman-teman. Nah, seperti ini. Bukan scan barcode sih, lebih tepatnya kayak foto aja ya, sebagai bukti bahwa kita sudah dilayani dengan baik oleh mereka. Dan seperti ini menunya, ada bihun, ada gorengan, terus juga ada lauk. Ini kalau nggak salah lele ya, kalau nggak salah, atau ayam kalau nggak salah. Terus juga nasi dan juga ada sayur sop. Nah, aku pakai sayur sop, bihun, dan juga satu lauk. Dan aku duduknya di dekat tiang, teman-teman. Karena apa? Karena ada charger untuk bisa charge. Dan ini dia unitnya yang aku naikin tadi. Wah, gagah banget, teman-teman. Asik. Ini gagah banget, teman-teman. Scania K40. Tuh ya, warnanya tuh masih keluar loh, teman-teman, masih menyala gitu ya. Perpaduan antara orange dan abu-abunya itu benar-benar khas dari Rosalia Indah. Dan
Setelah servis makan ini kita dibagikan ini teman-teman. Nah, selimut yang enggak tebal-tebal banget dan juga enggak lebar-lebar banget, tapi cukup buat menutupi kaki sampai ke bahu kita. Kalau untuk sampai kepala kayaknya enggak nih, beneran. Tinggi aku yang 160 cm aja ya enggak begitu nyampe kepala gitu ya, tapi cukup lah untuk menghangatkan badan kita nanti pada saat bis berjalan di malam hari, yang pastinya AC-nya tuh bekerja lebih dingin lagi. Nah, seperti ini. Ini kebetulan aja teman-teman ya. Di perjalanan kali ini tuh aku nggak bareng dengan siapa-siapa dan tidak ada penumpang lain di samping aku, dan jadinya aku bisa lebih leluasa. Alhamdulillah sekali. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan kalian kalau kalian mau naik bis malam dari Bogor ke Malang. Dan bukan hari libur, kalian pilih aja di kelas biasa, karena biasanya tidak banyak juga penumpang yang naik. Tuh, dan kita berangkat lagi teman-teman. Seperti biasa, kita sudah makan, sudah kenyang, dan juga hati juga gembira gitu kan. Saatnya beristirahat teman-teman. Tapi karena memang Rosalia Indah ini berangkatnya itu lebih pagi, yaitu sekitar jam, bukan lebih pagi ya, lebih awal daripada PO-PO bis yang lain. Jadi sampai di tol Trans Jawa itu masih siang teman-teman, masih banyak yang bisa kita lihat. Jadi teman-teman bisa memilih mau istirahat tidur kah atau mau lihat kendaraan yang lain. Ini aku screenshot ya. Kenapa? Karena mobil tadi tidak ada plat nomornya. Aku nggak lihat, mungkin teman-teman bisa lihat. Aku nggak lihat karena mungkin itu ada penutup mikanya gitu. Aku juga nggak tahu deh. Gitu. Unik ya, masyarakat kita tuh unik sekali. Oke. Seperti biasa, jalan tol Trans Jawa ini memiliki panjang yang cukup panjang, tapi juga jalannya juga tidak terlalu bagus ya teman-teman ya. Banyak tambalan-tambalan ban gitu. tambalan jalan yang bikin perjalanan tuh jadi kurang nyaman. Dari sisi kecepatan, bis ini walaupun double decker tidak bisa dibilang lemot, juga tidak bisa dibilang cepat sih, karena memang dengan bodi yang bongsor seperti ini, terus juga jalanan tol Trans Jawa ini yang berliku dan juga agak menanjak sedikit gitu kan. Ini memang membutuhkan effort dari bis untuk mencapai kecepatan yang optimal gitu teman-teman. Tapi juga bis ini nggak lambat-lambat banget. Nah, ini POV kalau misalnya selimutnya aku pakai teman-teman. Selimutnya nggak tebal dan juga nggak lebar, berarti tipis dan juga kecil dong. Iya. Iya, bisa dibilang begitu teman-teman. Tapi cukuplah untuk menutupi kita dan membantu kita untuk menghangatkan tubuh gitu. Karena kalau tebal-tebal juga kadang-kadang memang AC, jadi kita nggak bisa menikmati AC-nya gitu. Senja hari di tol Trans Jawa itu memang bikin syahdu teman-teman. Bikin kita tuh berpikir kemana-mana gitu. Dan ini teman-teman tahu nggak sih ini apa? Aku pikir ini kayak ini loh, kayak apa namanya, kilang minyak, iya nggak sih? Bukan, ternyata bukan kilang minyak. Ini tuh kayak PLTU, PLTA, apalah pokoknya teman-teman ya, kayak yang di Python itu loh. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau misalnya saya salah, tulis di kolom komentar.
Nah, kalau sudah malam seperti ini biasanya bagian kaca itu banyak banget kayak ketabrak binatang-binatang malam gitu teman-teman, kayak serangga-serangga malam gitu. Jadi tidak clear, tidak bersih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengharapkan view yang luas gitu, yang enak gitu, memang berangkatnya pagi hari atau siang hari teman-teman. Kalau udah malam hari seperti ini biasanya kotor dan itu memang mengganggu. Nah, kalau malam seperti ini aku lebih suka kayak city view-nya atau city light-nya begini teman-teman. Keren banget. Ini mengingatkanku pada Bukit Bintang di daerah Malang teman-teman. Buat teman-teman yang berada di daerah Malang, kalau biasanya malam minggu ataupun weekend, mampirlah ke Bukit Bintang teman-teman. Itu keren banget. Kayak yang tahu aja gue ya. Iya, pokoknya gitulah. Malang tuh salah satu tempat yang keren banget buat rekreasi. Dan sebentar lagi kita akan tiba di Pool Rosalia Indah di Palur teman-teman, untuk service snack. Nah ini dia, sekitar jam 8 malam kita bisa juga sholat maghrib dan sholat isya di sini, sambil setelah itu kita ambil snack. Dan ternyata tiket aku hilang teman-teman, tiket aku hilang, mungkin ketinggalan di servis makan di Subang tadi. Terus karena tidak bisa mengambil snack tanpa ada tiket, itu udah aku coba. Aku udah bilang bahwa aku penumpang eksekutif plus dari Rosalia Indah Bogor Malang, dan mereka tidak mengizinkan aku untuk ngambil snack. Jadi mereka menyarankan aku untuk cetak tiket lagi di bagian tiketing di dekat kantornya gitu teman-teman. Itu dan itu bisa dibungkus kan, itu berhasil. Itu salah satu hal yang keren banget. Nah ini dia tiket baru aku, keren banget. Dan ini adalah snack untuk eksekutif plus teman-teman. Teman-teman bisa makan di sini, dan ini ada juga kopi dan teh yang disediakan. Kalau aku karena tadi udah chaos banget, aku langsung bungkus aja teman-teman. Nanti makannya di dalam bis. Teman-teman bisa minta kantong plastik kepada pelayan di sana. Mereka ramah-ramah kok. Aku nggak henti-hentinya gitu ya, memandangi kegagahan dari bis Rosalia Indah ini. Dan salah satu yang bikin
Rosalia Indah double decker ini gagah itu mungkin salah satunya adalah ya desain dari karoseri Adiputro ini yang Jetbus 3 ini memang keren banget lah menurut aku. Cocok untuk Rosalia Indah dengan warnanya, dengan juga liverynya gitu kan. Ini cocok banget. Oke. Makan sudah. Terus juga jajan sudah. Terus ibadah sholat juga sudah. Saatnya istirahat teman-teman, karena perjalanan masih jauh. Ini kita masih di Jawa Tengah dan diperkirakan kita akan tiba di Malang itu jam 1 malam teman-teman. Oke, aku langsung aja ya. Kenapa aku pilih Rosalia Indah menjadi salah satu angkutan umum yang aku andalkan? Karena pertama, jamnya itu sangat cocok buat aku. Jadi jamnya itu dia berangkatnya lebih awal daripada PO bis yang lain, dan sampai di lokasi atau di tujuan juga lebih awal juga teman-teman. Jadi aku bisa istirahat dulu sebelum besoknya lanjut untuk bekerja. Terus juga pelayanannya yang menurut aku cukup bagus teman-teman. Iya benar, bis ini tidak ada dispensernya atau mini pantry-nya, tapi pelayanan di restonya dan juga pelayanan di di dalam bisnya itu sudah cukup baik menurut aku. Karena kita juga kalau misalnya mau makan apa sih gitu di dalam bis, menurut aku justru kalau misalnya kita ada kayak mini pantry ataupun dispenser, mungkin jatuhnya akan kotor gitu teman-teman. Karena tidak semua dari kita mengerti akan arti kebersihan gitu teman-teman ya. Terus ya itu sih menurut aku, dan juga harga tiketnya yang affordable. Jadi tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah juga gitu, tapi memang sebanding dengan pelayanan yang disediakan, dan juga unit-unitnya terawat teman-teman. Ini aku coba naik ya gitu, terus goncangan atau bunyi-bunyi gemerodak yang mengganggu pada saat aku tidur itu minim sekali, kecuali memang ada tambalan jalan yang benar-benar hancur gitu, itu baru kerasa banget teman-teman. Tapi overall ini unitnya sangat-sangat terawat. Good job buat Rosalia Indah. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, speednya dari Rosalia Indah double decker ini tidak bisa dipandang sebelah mata gitu. Yang aku suka dari perjalanan malam adalah kode-kode sen seperti ini nih. Jadi kalau ke kiri, yang sen bis kita kan di depan kita kan sennya sen kiri ya. Itu menandakan bahwa ayo ikuti aku di sebelah kiri. Seolah-olah seperti itu teman-teman. Ini keren banget. Terus nah seperti ini. Ayo ke kiri terus. Kalau untuk mau melewati bis-bis yang lain, sennya kiri dan ikuti aku terus gitu. Nah seperti ini. Ini antrian bisnya panjang banget, ini bis pariwisata teman-teman. Nah si bis yang ini dia masuk ke kanan. Artinya di depan ada penghalang. Nah kita lihat ya, ada truk ya. Jadi dia masuk ke kanan. Jadi sebaiknya kita ke kanan. Terus kemudian nah ini bis yang sama yang tadi, dia tidak menyalahkan sen. Artinya kalau kamu mau ambil kiri silahkan ambil kiri gitu, dan aku tidak akan memotong kamu, istilahnya gitulah teman-teman. Ini keren banget, aku salut banget sama para supir bis yang menciptakan ide-ide kode-kode sen seperti ini. Ini juga bisa membantu mengurangi kecelakaan di jalan raya menurut aku pribadi. Dan kalau nggak salah tanda sen seperti ini, tanda lampu sen seperti ini dimulai atau diidekan dari supir-supir di Sumatera ya. Mohon maaf kalau misalnya salah, koreksi di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah ini juga sama nih. Kalau kita sudah lihat Sugeng Rahayu, nah berarti ini tandanya kita sudah masuk ke daerah Jawa Timur teman-teman. Karena menurut aku Sugeng Rahayu merupakan salah satu penguasa di Jawa Timur. Dan ternyata benar, memang kita sudah sampai di Jawa Timur. Nah ini seperti inilah ambient light-nya kalau malam teman-teman, warnanya biru seperti ini. Dan memang
pada saat aku naik penumpangnya kosong teman-teman, nggak banyak gitu, tapi bisnya tetap jalan. Ini di sekitaran Malang teman-teman ada kecelakaan, ya Allah, hati-hati ya buat kita semua yang suka berkendara. Hati-hati, jaga kecepatannya, jangan ngebut-ngebutan gitu. Dan ini kita sudah berada dan masuk di daerah Malang teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai di poolnya Rosalia Indah. Waktu menunjukkan pukul 12:30 malam teman-teman. Kita sampai di Malang itu sekitar jam 12:30 atau jam 1 malam. Nah, seperti ini kondisi Malang di malam hari teman-teman. Sangat sepi, sangat rapi gitu ya. Padahal kalau jam-jam sibuk rush hour itu bisa macet teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di Pool Rosalia Indah Malang, yang lebih tepatnya berada di Hamid Rusdi kalau nggak salah ya teman-teman ya, koreksi. Ya, terima kasih Rosalia Indah selalu mengantarkan saya dengan selamat. Unit-unitnya juga luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya.